Jika pada malam itu Yesus sementara mengakhiri sebuah era perjanjian yang lama, di mana umat yang disebut sebagai umat Allah hanya Israel secara nasional. Malam itu pada saat yang sama dia sementara memulai dan menggenapi janji mengenai satu era yang baru. Era gereja dari segala suku dan bangsa. Saudara dan saya masuk ke dalamnya. Dan dia menegaskan bahwa era gereja ini ditandai oleh ikatan spiritual yang kekal, yang kuat dan tidak dapat diputuskan oleh apapun. Oleh sebab itu dia berkata alam maut tidak sanggup untuk menaklukkan gereja. Mari kita buka Alkitab kita. Saya mau mengajak saudara saya untuk melihat bagaimana Kristus di malam terakhir ketika dia mengakhiri satu era yang lama dan memulai satu era yang baru, yaitu era gereja. Bagaimana dia berbicara kepada murid-murid dan dari situ saudara saya bisa memahami apa itu gereja. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Kita baca bergantian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Lukas pasal yang ke-22. Kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 20 bergantian. Sampai 19 lalu 20 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang. Sama-sama. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teks yang saudara dan saya baca dari Injil Lukas pasal yang ke-22 yang baru saja saudara dan saya baca adalah sebuah catatan mengenai peristiwa yang sangat penting. Sekali lagi, ini adalah catatan mengenai peristiwa yang sangat penting. Ini bukan hanya penetapan perjamuan malam. Ini bukan hanya penetapan perjamuan supaya satu saat nanti saudara dan saya makan roti, minum anggur dalam perjamuan sambil ingat kepada karya Kristus yang telah menebus saudara dan saya. Bukan cuma itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam teks yang saudara dan saya baca adalah peristiwa yang terjadi pada malam terakhir di mana Kristus mengakhiri satu era yang lama, yaitu umat Allah yang terdiri hanya dari satu bangsa, yaitu Israel secara nasional. Kristus mengakhiri itu. Jika Yesus Kristus pernah berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, yaitu gereja yang terdiri dari segala bangsa, maka malam hari itu adalah malam di mana Kristus memulai berdirinya gereja dari segala suku dan bangsa. Dan bagaimana dia memulai itu? Dia memulainya dengan menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa gereja yang dia dirikan malam itu adalah gereja yang terikat secara spiritual dengan ikatan yang bersifat kekal, kuat, dan tidak dapat diputuskan oleh apapun. Sekali lagi, jika pada malam itu Yesus sementara mengakhiri sebuah era perjanjian yang lama, di mana umat yang disebut sebagai umat Allah hanya Israel secara nasional. Malam itu pada saat yang sama dia sementara memulai dan menggenapi janji mengenai satu era yang baru. Era gereja dari segala suku dan bangsa. Saudara dan saya masuk ke dalamnya. Dan dia menegaskan bahwa era gereja ini ditandai oleh ikatan spiritual yang kekal, yang kuat dan tidak dapat diputuskan oleh apapun. Oleh sebab itu dia berkata alam maut tidak sanggup untuk menaklukkan gereja. Ketika saudara dan saya berbicara mengenai gereja, saudara dan saya sementara berbicara mengenai entitas yang begitu penting, terhubung langsung kepada Allah. Dan dengan demikian kita perlu memikirkan dan memaknai dengan benar apa artinya ikatan spiritual ini. Saya mengajak saudara untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, ikatan spiritual yang sementara saudara dan saya bicarakan ini adalah ikatan spiritual antara Allah dan umatnya. Ini adalah ikatan spiritual antara Allah dan umatnya. Gereja adalah orang-orang yang terhubung, terikat kepada Kristus sebagai kepala. Dan ikatan ini bersifat kekal, kuat, dan tidak terputuskan. Saudara, ini Kristus ajak mereka duduk di dalam satu tempat yang sama, duduk satu meja, makan sama-sama.
makan di meja perjamuan. Saudara dan saya bisa lihat dan memaknai ini dari sudut pandang orang Yahudi dan orang-orang Romawi Yunani pada masa itu. Pada masa itu, orang-orang Yahudi waktu merayakan Paskah di dalam satu rumah. Ini adalah perayaan yang selalu dilakukan oleh satu keluarga inti. Mereka duduk di dalam satu meja yang sama, papa, mama, dan anak-anak. Papa memecahkan roti, anggur, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada mereka. Merayakan apa? Merayakan tindakan Allah di masa lalu yang menyelamatkan dan membebaskan mereka. Tetapi paling tidak ketika saudara dan saya berbicara mengenai perjamuan, duduk satu meja di dalam konteks perjanjian lama, saudara dan saya melihat ikatan kekeluargaan yang sangat kuat, bukan hanya secara lahiriah tetapi juga secara spiritual. Di dalam konteks budaya Romawi dan Yunani pada masa itu, duduk makan satu meja berarti community building, membangun sebuah komunitas sebagai satu keluarga yang terikat secara spiritual maupun secara lahiriah. Orang-orang yang duduk makan bersama adalah orang-orang yang bersepakat untuk menjadi satu komunitas yang sama dan harus dipandang sebagai satu keluarga yang terikat sangat kuat secara spiritual dan juga secara lahiriah. Oleh karena itu, maka saudara dan saya akan menemukan beberapa fakta. Saudara menemukan Petrus waktu lagi makan dengan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Yunani, orang-orang bukan Yahudi. Paulus datang, dia menyingkir. Oleh karena itu, maka saudara akan menemukan orang-orang Yahudi mengkritisi Yesus Kristus, Sang Guru yang Agung, waktu dia makan bersama-sama dengan orang berdosa. Mengapa? Karena duduk sama-sama, satu meja, makan sama-sama, berarti membangun sebuah komunitas. Bukan hanya komunitas, tetapi ada ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Malam itu, murid-murid duduk mewakili saudara dan saya. Sekali lagi, murid-murid duduk bersama dengan Yesus Kristus sebagai perwakilan umat pilihan Allah dari segala tempat dan segala zaman. Dengan demikian, maka pada malam hari itu, Yesus sementara menegaskan, saya sementara mendirikan satu komunitas yang baru yang diwakili oleh para rasul, yang mewakili orang-orang pilihan dari segala tempat dan segala zaman. Mereka terikat di dalam komunitas yang baru dengan aku sebagai sebuah keluarga. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya berbicara mengenai gereja, saudara dan saya sementara berbicara mengenai orang-orang yang terikat kepada Kristus dengan ikatan yang kekal, ikatan yang kuat, ikatan yang tidak dapat diputuskan, dan relasi ini diinisiasi oleh Kristus. Perayaan Paskah malam itu adalah perayaan yang diinisiasi oleh Kristus. Kristus menginisiasi relasi ini, Kristus memasuki relasi ini untuk apa? Untuk mengekspresikan cinta kasih Kristus, cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Ini menarik. Karena dia datang dan duduk di situ bukan sebagai Allah yang transenden. Dia duduk sebagai manusia. Dan kalau makan bersama berarti dia bilang dia bukan hanya manusia, tetapi dia saudara mereka. Saudara, sadarkah saudara dan saya bahwa inilah yang menggenapi Yesaya pasal 53. Dia mau diperhitungkan sebagai bagian dari antara kita. Dia diperhitungkan sebagai bagian daripada orang-orang berdosa. Kalau Bapak Ibu dan saya menemukan spiritualitas orang Farisi, orang-orang Yahudi zaman itu, mereka tidak mau ini. Mereka selalu menegaskan perbedaan antara diri mereka dengan orang-orang berdosa. Farisi tidak mau duduk dan bersekutu dengan pelacur dan pemungut cukai. Orang-orang Israel selalu memisahkan diri dari orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi ketika Allah menjadi manusia dan dia menginisiasi relasi dengan gereja yang dia dirikan itu, saudara dan saya akan menemukan satu fakta. Dia mau diidentifikasi sebagai bagian dari mereka. Dia adalah anak sulung dan saudara dan saya adalah orang-orang atau anak-anak Allah di dalam kerajaan Allah. Bersama dengan siapa? Bersama dengan dia. Ikatan spiritual sebagai satu keluarga. Saudara, di dalam perjanjian lama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah mengidentifikasikan diri dengan siapa? Dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, orang-orang berdosa. Ini kebanggaan, ini sukacita, ini anugerah bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi bagi Allah ini sesuatu yang sebenarnya menjijikan. Bagaimana mungkin Allah yang suci dilekatkan kepada orang berdosa? Bagaimana mungkin Allah yang besar dilekatkan kepada manusia-manusia yang terbatas, yang kadang-kadang tidak bisa menghargai anugerah Allah? Di dalam konteks perjanjian baru, dia tidak hanya disebut sebagai Allah daripada gereja, tetapi Kristus masuk ke dalam sebuah relasi yang begitu intim, sehingga dia menjadi saudara sulung bagi saudara dan saya. Relasi itu menjadi begitu intim. Ini sebuah kehadiran yang imanen. Oleh karena itu, maka penulis perjanjian baru mengatakan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Sadarkah saudara dan saya betapa pentingnya, betapa berharganya ikatan ini? Ikatan ini adalah sebuah ikatan yang sangat berharga. Oleh karena itu Kristus sangat menginginkan relasi ini. Sekali lagi, teks ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Ikatan spiritual ini
yang terekspresi dengan duduk bersama-sama secara fisik. Ini adalah sebuah ikatan yang begitu penting. Ini adalah sebuah ikatan yang sangat berharga. Sehingga perpisahan dengan orang-orang ini dilihat sebagai duka cita bagi Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 15 sampai ayat 18. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang mengekspresikan pengharapan tetapi sekaligus duka cita. Ayat 15 katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ada kerinduan Yesus untuk duduk makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ayat 18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kapan? Sampai kerajaan Allah telah datang. Saudara, kalimat-kalimat ini dikeluarkan satu sisi pengharapan. Nanti kita akan lihat pada bagian kedua. Tetapi yang pertama yang saudara dan saya bisa lihat modusnya adalah duka cita. Kristus berduka karena malam itu adalah malam terakhir. Dia duduk untuk menikmati perjamuan bersama-sama dengan mereka. Kristus bilang sebentar lagi dia akan mati. Akan ada perpisahan dengan mereka. Maka dia merasa berduka cita oleh karena perpisahan dengan mereka. Mengapa Allah mesti berduka cita waktu terpisah dengan manusia berdosa? Itu karena ikatan yang dia bangun pada malam hari itu adalah sebuah ikatan yang tidak hanya kekal dan kuat tetapi terlalu berharga. Yesus sangat menginginkan relasi ini. Oleh karena itu di dalam ayat 15 dia berkata, aku sangat rindu makan bersama-sama dengan kamu. Yesus sangat menginginkan relasi ini sehingga kalau saudara dan saya lihat hari ini faktanya sebenarnya dia tidak meminta materi dari saudara dan saya. Tetapi dia meminta hidup kita yang dipersembahkan kepada dia untuk masuk ke dalam relasi dengan dia. Mengapa? Karena dia telah memberi hidupnya bagi saudara dan saya supaya saudara dan saya bisa berelasi dengan dia. Ini terlalu berharga sekali lagi sehingga dia memberikan hidup yang dia miliki sebagai manusia untuk mengalami kematian supaya saudara dan saya hidup dan bisa berelasi dengan dia. Kalau memang ini tidak berharga, kalau memang ini tidak penting, maka dia tidak perlu jadi manusia. Kalau memang ini tidak berharga dan tidak penting, maka Kristus tidak usah mati bagi saudara dan saya. Supaya gereja menjadi sebuah persekutuan spiritual yang terikat secara intim dengan Allah, bisa menikmati relasi dengan Allah, maka Kristus memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dan oleh karena itu, sebagai gereja, dia meminta saudara dan saya memberi hidup kita pertama-tama untuk menikmati relasi dengan dia.